Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelita Hati Metro TV yang saya muliakan, saya datang lagi bersilaturahmi ke ruangan Anda. Sekarang saya ada di sebuah pesantren Asyahadah, tempat saudara saya, seorang sastrawan, sufi muda, biasa mengajar dan bertemu murid serta santri-santrinya. Siapa dia? Gus Chandra Malik. Simak perbincangan kami dan semoga menggembirakan, menguatkan, dan memberi tambahan kekuatan puasa Ramadan kita. Pemirsa Pelita Hati Metro TV yang saya muliakan, kami datang lagi ke ruang tamu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan yang mulia ini adalah bulan ketika pembelajaran mestinya menemukan titik ledaknya. Saya juga terus belajar ke tamu-tamu yang saya hadirkan di ruangan ini. Tamu saya kali ini adalah seorang sastrawan, seorang seniman, dan seorang sufi dan pencerah dari banyak santri, banyak murid. Siapa orang ini? Tokoh ini Gus Chandra Malik. Kita beri tepuk tangan untuk Gus Chandra Malik. Rasul itu adalah pendakwah besar bagi kita semua, Gus. Apa yang Anda pelajari karena Anda itu juga seorang pendakwah? Ya, bahwa ide besar dari kerasulan Muhammad SAW adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad kami turunkan, kami utus sebagai rasul kecuali sebagai anugerah bagi alam semesta. Ya. Garis merahnya sangat jelas, Mas Bri. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja, bukan rahmatan lil mukminin saja, bukan rahmatan lil muttaqin saja, tapi rahmatan lil alamin. Jadi anugerah atau rahmat bagi siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Dan tugas besar Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi dalam hal ini Rasulullah sangat intens, sangat fokus, konsentrasi penuh bagaimana menata ulang akhlak manusia yang sudah hadir sebelum kelahirannya, pada saat kelahirannya, dan pada masa-masa berikutnya. Semuanya dikumpulkan dalam satu kelompok besar yang disebut umat terbaik. Rasulullah memahami bahwa mereka adalah umat terbaik. Sehingga kerja dakwah Rasulullah bukan menggurui. Ini sudah umat terbaik. Maka yang dibutuhkan adalah memberikan rangsangan-rangsangan, sentuhan-sentuhan manusiawi yang kemudian secara insani kita bisa mendekatkan diri pada ilahi Rabbi. Kita review dakwah-dakwah Rasulullah di awal-awal periode kenabian beliau. Ya, Rasulullah itu sangat sabar dalam berdakwah. Rasulullah membuktikan betapa dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu menjadi kawan, bukan mencari lawan. Dakwah itu mengajak pada tenang, bukan mengajak pada perang. Dakwah itu memuliakan, bukan menghinakan. Dengan sentuhan-sentuhan yang sangat manusia itu, contohnya, ini cerita sudah sangat klasik. Setiap hari ketika Rasulullah berjalan, selalu ada seorang ibu yang hobi meludahi beliau. Meludahi ya? Meludahi seorang Rasul. Karena si ibu ini, si perempuan tua ini tidak mengimani kenabian Rasulullah, kemudian menganggap rendah Rasulullah dan lain sebagainya.
suatu ketika Rasulullah lewat jalan itu dan tidak ada yang meludainya lagi. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa ini, ibu perempuan ini siapa namanya dan mengapa pada hari ini dia tidak meludainya? Absen. Ya, saya rindu pada perbuatan baiknya kepada saya. Karena setiap yang terjadi pada dirinya beliau menganggapnya ilmu. Dikabarkan bahwa si ibu itu sakit keras. Dan Rasulullah menjadi orang pertama yang menjenguk beliau. Itu juga kerja dakwah, Mas Bri. Dakwah itu dalam perilaku keseharian kita juga sudah wujud dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Sabar beliau. Sabar. Ya. Sebentar, saya hentikan dulu. Anda ini pendakwah. Ya. Tapi kok gondrong? Apalagi? Apa maksud sampean ini? Karena teman-teman yang gondrong juga perlu didakwahi. Oh iya. Dalam rumus kerasulan harus menggunakan bahasa kaum. Ya kan? Kalau sekiranya ada hal-hal yang merintangi kita berdakwah, kita mencari solusinya agar diterima semakin luas kalangan. Gitu. Ada sebagian pendakwah yang memilih berdakwah di dalam masjid, ada di majelis-majelis yang mulia itu, tapi sebagian lainnya ada yang memilih untuk terjun langsung ke masyarakat. Oh, salah satunya Anda ini ya. Saya curiga Anda dakwah gondrong ini karena untuk mendakwahi calon murid yang juga gondrong semacam ini ya. Ini hanya salah satu contoh. Ini murid kok menakutkan begini nih loh. Saya kalau jadi gurunya horor ini murid begini nih. Dan ini bukan satu-satunya. Wah, kalau kumpul, waduh, geger. Begini-begini ini murid Anda ini? Iya. Dan beliau-beliau yang seperti ini kan memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama untuk mendengarkan firman-firman Allah, menerima kabar baik bahwa manusia semacam ini pun berhak masuk surga. Oh, berhak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena pada hakikatnya setiap manusia memiliki kegelisahan yang sama. Tapi kemudian ada perasaan tidak nyaman. Belum masuk sudah merasa ditolak. Begitu. Contohnya kalau melihat profil kawan-kawan kita yang muslim itu menggunakan peci yang rapi, baju koko, sarung dan sebagainya, profil seperti ini kan nggak cocok. Padahal dia punya kerinduan kepada Allah, pada Rasulullah, pada Islam. Ini rindu tapi salah casing rasanya. Gus Andra, nanti kita teruskan. Saya ingin berkenalan dengan salah satu santri Anda ini. Kita masih di Pelita Hati. Kita masih di Pelita Hati dan adik-adikku ini band anak soleh namanya ya. Dari panti asuhan mana adik-adik kita ini? Miladunka band, asuhan Anda juga Gus ya? Kumpulannya anak-anak terbuang. Oh, terbuang tapi gemuk-gemuk begitu. Puasa tidak, lapar iya. Kita masih meneladani bagaimana Rasul berdakwah terutama di era-era awal kerasulan beliau yang pasti berat sekali. Saya akan melacak dakwah Anda juga, Gus. Anda ini kan disebut sufi. Bahkan terang-terangan Anda ini disebut sufi dan biasanya lazimnya itu sufi itu disembunyikan. Anda kok dengan terang-terangan ngaku sufi itu apa maksudnya? Di Indonesia ini kan kita boleh mengaku apa saja kan? Oh iya. Pengamat ya. Boleh. Yang tidak mengaku cuma satu. Apa itu? Koruptor. Oh, itu saja. Jangan nyindir ya. Selain itu ngaku semua, tapi pengakuan itu disertai kode etik yang mengikat. Kita harus benar-benar konsekuensi dijalankan profesional di bidang itu. Jadi tidak sembarang pengakuan saja. Nah, ketika saya mengaku sebagai sufi pun saya menjalani laku sufi yang di dalamnya mensiarkan cinta kasih, mengabarkan kebaikan-kebaikan Allah dan Rasulullah dan memberi kesempatan yang sama kepada siapapun untuk bertobat seperti beliau. Untuk insaf. Sufi itu kan berat toh, Gus. Keberatan seperti apa yang pernah Anda sandang di dalam laku sufi Anda itu? Tentu saja kemudian seperti yang dicontohkan Rasulullah, kita harus mengambil sangat sedikit untuk diri kita, kalaupun harus mengambil.
Kalaupun tidak mengambil akan lebih baik dan menyediakan seluas-luas waktu kita untuk masyarakat, untuk umat. Anda ini keliling terus. Keliling terus kemana-mana. Waktu Anda untuk keluarga dan untuk diri Anda sendiri sempit. Sangat sempit, tapi alhamdulillah keluarga lambat laun bisa mengerti dan menjadi bagian kerja besar ini, setidaknya untuk mendoakan saya selalu sehat, selalu aman dan lancar dalam berdakwah. Salah satu konsekuensi laku sufi itu. Ya. Ya, sekarang saya akan cek tampilan Anda dan saya konversi dengan murid-murid Anda. Ya, gurunya begini, muridnya begitu. Ya. Ya. Saya kenal beliau ini, namanya Mas Dani Setiawan. Ya. Mas Dani, Anda kok bisa tertarik jadi murid beliau itu, apa yang berkelebat di kepala Anda? Karena pendekatannya secara pribadi itu sangat baik. Misalnya yang mengesankan Anda, Mas Dani? Iya, cara ketika ngobrol itu lebih manusiawi. Oh. Anda sering tidak dimanusiakan ya? Iya. Lama jadi setan. Mas. Atau mungkin karena rambut Anda itu ditafsir salah paham atau begitu? Iya, sering penafsiran orang terhadap saya itu seringnya itu memang banyak yang salah paham. Mereka menganggap ketika pertama itu jijik atau dan sebagainya. Anda dianggap menjijikkan? Semacam itu. Anda terasa kalau Anda dianggap menjijikkan? Terasa. Oh. Terus ketika ketemu Gus Chandra, itu apa yang Anda rasakan dari komunikasi dakwah beliau itu? Ya, yang pertama yang jelas titik kenyamanan itu tadi. Ketika kenyamanan, kemudian ya kemudian terjadi perubahan-perubahan yang kemudian saya ikuti, kemudian saya terapkan dalam kehidupan saya pribadi ataupun ke lingkungan. Oke. Dan Anda tidak diperintah bercukur rambut oleh guru Anda, Gus? Sama sekali enggak. Oh, kenapa, Gus? Guntingnya aja nggak mau, jijik. Artinya begini Mas, ketika pendekatannya sangat manusiawi, tidak melulu diawali dengan dalil, apalagi ancaman dosa, neraka, itu manusia akan merasa dirangkul, dimengerti. Ya. Allah itu kan menyediakan sekian banyak pintu masuk untuk siapapun. Jadi tergantung bagaimana kita mengantarkan setiap manusia itu sampai di depan pintunya, kemudian biarkan dia masing-masing mengetuk pintu itu dan memiliki hubungan yang sangat personal dengan Tuhannya. Itu yang saya coba pahami dari teman-teman dalam perjalanan saya. Suatu contoh pernah ada seorang teman di perjalanan ketemu, dia menangis luar biasa di hadapan saya, hanya gara-gara tidak boleh sholat di dalam masjid karena tubuhnya bertato. Belum lagi sholat, ketika wudhu pun dia menyingkapkan bajunya, orang sudah melihat dengan penghakiman yang sosial gitu ya, sehingga dia merasa tidak nyaman, padahal dia memiliki kerinduan yang sama. Saya tidak mau bicara soal wilayah syariat, saya bicara tentang kerinduan. Dia kepada Tuhannya. Dengan pendekatan yang sangat manusiawi, kemudian saya ajak dia sholat jamaah, saya ajak dia ke masjid, saya ajak dia menciptakan kenyamanannya sendiri dalam beribadah. Pada akhirnya dia akan menjadi anak yang baik. Jadi kita harus menerima titik berangkat setiap manusia. Ya, kemudian menyediakan jalan yang lapang kepada dia untuk menghadap kepada Allah. Menjadi pendengar yang baik itu bagian sangat penting dari dakwah, Mas. Rasulullah pernah sangat setia menyuapi seorang laki-laki pengemis buta. Disuapi dengan sangat lembut, padahal pengemis buta itu hobinya menghina Rasulullah. Jadi setiap suapan dia selalu sambung dengan hinaan-hinaan terus kepada Rasulullah. Suatu ketika dia merasakan sentuhan suapan itu berbeda. Kamu siapa? Kamu bukan laki-laki yang biasa menyuapi saya. Tetap disuapin. Kamu orang yang berbeda. Pada akhirnya dia menjawab, saya laki-laki yang sama. Tidak. Sentuhan laki-laki yang setiap kali mendengar umpatanku pada Rasulullah itu sangat lembut. Oh, laki-laki itu sudah wafat. Siapa dia? Itu laki-laki yang selalu engkau hina, engkau umpat itu. Pada akhirnya si pengemis buta tadi menangis bercucuran dan dia masuk Islam. Waduh, Pemirsa Pelita Hati, kita akan teruskan diskusi kita dengan Gus Chandra setelah pesan-pesan berikut. Ternyata dari pengalaman Gus Chandra makin tegas sebuah fondasi dakwah beliau, salah satunya adalah memanusiakan pihak lain. Betul.
Bahkan Rasulullah itu mencintai musuhnya. Musuhnya. Ya. Ya. Saya punya peribahasa pendek, Mas. Ya. Pembenci adalah pecinta terbaik, Mas. Esensinya begitu ya? Karena pembenci itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan yang dibencinya. Ya. Nah, saya kurang sependapat menyebut kawan-kawan saudara-saudara kita yang berlainan agama sebagai non-muslim. Oh. Karena istilah itu sudah stigmatis ya, Gus? Stigmatis. Iya. Itu sudah penghakiman yang luar biasa. Akan lebih baik kalau kita menyebutnya calon muslim. Ya, karena setiap manusia punya hak yang sama, kesempatan yang sama mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, kerja kita ini di wilayah proses, Mas. Ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian Allah itu di wilayah hasil. Kerja kita di wilayah dakwah, Allah itu hidayah. Allah sudah sangat tegas menyatakan bahwa jika Allah berkehendak memberi petunjuk pada siapapun yang dikehendaki, maka niscaya tidak ada yang bisa menyesatkan setelah datangnya petunjuk itu. Ya. Dan barang siapa Allah kehendaki untuk dapat kesesatan, maka tidak ada yang bisa mendapatkan petunjuk selain dari pertolongan Allah. Kalau kita mampu berbesar hati seperti itu, maka kita bahkan bisa mencintai musuh kita. Oke. Kita berdiskusi. Monggo siapa yang mau berdiskusi? Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neni. Tadi di depan saya mendengar Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin itu kalau di negara kita yang notabene negara bukan Islam, apakah bisa diterapkan di negara Indonesia ini? Ini dalam gerakan dakwah di Indonesia, dalam hal ini Nahdlatul Ulama contohnya, Kang, itu diwujudkan dalam gagasan besar bernama Islam Nusantara. Oh iya. Islam Nusantara ini perwujudan paling nyata dari rahmatan lil alamin, yaitu bagaimana kita tidak kehilangan keindonesiaan kita dalam beragama. Karena nilai-nilai luhur keindonesiaan kita itu cukup sekali menjadi bekal menjadi rahmatan lil alamin. Ya, rukun agawe sentoso itu itu sudah rahmatan lil alamin itu. Cerah agawe bubrah, kalau kita berbeda pendapat maka kita akan berkonflik. Itu sudah rahmatan lil alamin. Nah, saya menyadari betul ketika Wali Songo berdakwah, mulai berdakwah di Nusantara, tidak melulu berdalil, bahkan nyaris tanpa dalil, tapi menyerap kearifan lokal. Ya. Jadi tembang lir ilir. Sunan Kalijogo ya. Jadi ini juga Gus, kepada Bu Neni di Kudus itu Bu, keragaman-keragaman kultural itu diperagakan juga oleh Sunan Kudus. Jadi berkorban di Kudus itu tidak pernah sapi. Tidak pernah sapi. Karena banyak pemeluk Hindu di sana. Jadi begitu santunya dan penuh welas asihnya Sunan-Sunan ini ya. Matur suwun Gus, nanti kita perdalam diskusi kita di lain episode. Pemirsa Pelita Hati, semoga bermanfaat pertemuan kita ini. Dan kita insya Allah ketemu di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.